Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febitra Lestari. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa saya tentang masalah internal perusahaan XYZ. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu studi kasus yang telah diberikan. Perusahaan XYZ yang bergerak di bidang retail yang memiliki sekitar 500 karyawan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, terdapat keluhan dari karyawan tentang kurangnya komunikasi internal yang efektif di antara departemen dan antara manajemen dengan karyawan. Beberapa karyawan mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedur, sehingga mereka tidak dapat menjalankan tugas mereka. Selain itu, beberapa karyawan juga merasa tidak dihargai karena kinerja mereka dan merasa bahwa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan dan atau pengakuan. Berdasarkan studi kasus tersebut, saya dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang terdapat dalam perusahaan XYZ. Yang permasalahan utama yang terjadi dalam perusahaan XYZ adalah terjadi dalam komunikasinya. Terdapat beberapa miskomunikasi antara departemen, manajemen, dan karyawan. Di antaranya ialah kurang terbukanya antara manajemen dengan karyawan tentang beberapa perubahan kebijakan, sehingga karyawan merasa tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan optimal. Lalu beberapa karyawan juga merasa perlu adanya sistem penilaian agar mereka mendapat pengakuan serta lebih dihargai dalam melaksanakan tugasnya. Lalu dari identifikasi masalah tersebut, saya dapat membuat rancangan rencana agar tidak terjadi kejadian serupa. Yang pertama adalah komitmen untuk saling terbuka antara kedua belah pihak untuk sama-sama membangun komunikasi yang lebih baik. Lalu mengadakan rapat atau meeting untuk mengeluarkan semua opini dan menyampaikan hasil rapat tersebut tentang beberapa perubahan dan kebijakan secara terbuka. Lalu untuk menyelesaikan komunikasi dari yang terdasar di setiap divisinya masing-masing. Yang terakhir, untuk mempererat rasa kekeluargaan adalah mengadakan gathering rutin, kegiatan keluar bersama-sama. Sebagai penutup, saya dapat memberikan beberapa rekomendasi untuk perusahaan XYZ agar karyawannya dapat bekerja lebih optimal dan lebih giat, yaitu adalah mengadakan sistem penilaian untuk setiap karyawannya selain sebagai ajang penghargaan, namun juga sebagai bahan evaluasi untuk perusahaan juga karyawan. Setiap karyawan yang mendapatkan nilai bagus mendapat reward atau penghargaan karyawan of the month. Lalu untuk karyawan yang mendapatkan reward berturut-turut, sebaiknya perusahaan memberikan promosi kepada karyawan tersebut untuk menaikkan jabatannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas komunikasi organisasi sesi 6. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.